Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Murti Setiorini, guru dari SMA Negeri 22 Surabaya. Kali ini kita akan belajar ekonomi kelas 10, materi pasar dan aktivitas ekonomi. Adapun ruang lingkup materinya: 1. Pengertian pasar. 2. Ciri-ciri pasar. 3. Fungsi dan peran pasar. 4. Manfaat pasar. 5. Jenis-jenis pasar. 6. Mekanisme pasar. 7. Struktur pasar. 1. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Namun, definisi pasar tidak hanya terbatas pada tempat fisik seperti pasar tradisional. Dalam ekonomi modern, pasar dapat berbentuk fisik maupun virtual atau seperti pasar online. 2. Ciri-ciri pasar. A. Terdapat calon pembeli dan penjual. D. Terdapat jasa atau barang yang akan diperjualbelikan. C. Terdapat proses permintaan dan penawaran kedua pihak. D. Terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual baik itu secara langsung atau tidak langsung. E. Terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Adapun ciri-ciri pasar antara lain: 1. Pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri pasarnya: 1. Terdapat banyak penjual dan pembeli. 2. Produk yang dijual adalah homogen atau identik. 3. Tidak ada kendala masuk atau keluar pasar. 4. Penjual dan pembeli memiliki informasi lengkap tentang harga dan produk. 5. Harga yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Contohnya pasar pertanian, pasar komoditas. 2. Pasar monopoli. Ciri-ciri pasarnya: 1. Hanya ada satu penjual atau pemasok tunggal di pasar. 2. Tidak ada pesaing langsung. 3. Penjual memiliki kendali penuh atas harga. 4. Terdapat hambatan masuk yang tinggi. Contoh monopoli utilitas seperti listrik dan air. 3. Pasar oligopoli. Ciri-ciri pasarnya: 1. Terdapat hanya beberapa penjual besar yang mendominasi pasar. 7. Produk bisa homogen atau berbeda-beda. 3. Persaingan dapat sangat kuat atau terbatas. 4. Penjual dapat berkoordinasi atau bersaing secara agresif. Contoh industri otomotif, industri pesawat terbang. 4. Pasar monopsoni. Ciri-ciri pasarnya: 1. Hanya ada satu pembeli utama atau konsumen besar. 2. Pembeli memiliki pengaruh besar dalam menentukan harga. 3. Penjual memiliki sedikit pilihan dalam menjual produk mereka. Contoh monopsoni pemerintah dalam pembelian senjata. 5. Pasar monopolistik. Ciri-ciri pasarnya: 1. Terdapat banyak penjual tetapi setiap penjual memiliki produk yang sedikit berbeda dalam hal kualitas, desain, atau merek. 2. Penjual memiliki kendali atas harga produk mereka. 3. Terdapat sedikit hambatan masuk. Contoh industri fashion, restoran dengan konsep unik. 6. Pasar buruh. Ciri-ciri pasarnya: 1. Pasar di mana tenaga kerja dijual dan disewakan oleh kepada pengusaha. 2. Pembeli adalah perusahaan atau majikan. 3. Harga atau upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Contoh pasar tenaga kerja umum. 7. Pasar modal. Ciri-ciri pasarnya: 1. Pasar di mana instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif diperdagangkan. 2. Memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan modal dari investor. Contohnya bursa efek, pasar valuta asing atau forex. 3. Fungsi pasar. 1. Pasar berfungsi sebagai distribusi. Maksudnya, mempermudah proses pendistribusian dari produsen ke konsumen. Contohnya jika kita ingin membeli beras, kita tinggal pergi ke pasar tanpa harus langsung ke pabrik beras. 2. Fungsi pasar pembentuk harga. Artinya, di pasar terdapat penjual yang menawarkan barang-barang atau jasa kepada pembeli.
Pembeli yang membutuhkan barang atau jasa akan berusaha menawar harga dari penjual. Setelah terjadinya kesepakatan, maka terbentuklah harga. 3. Fungsi pasar sebagai sarana promosi. Maksudnya, pasar memudahkan produsen untuk mempromosikan barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumen. Peran pasar, 1. Sebagai produsen, terdiri dari 1. Promosi barang atau jasa, 2. Untuk mencari bahan-bahan produksi, 3. Menjual barang hasil produksi. 2. Peran pasar sebagai konsumen terdiri dari 1. Konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, 2. Konsumen untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, 3. Konsumen untuk menawarkan sumber daya yang dimiliki. 3. Peran pasar sebagai pemerintah terdiri dari 1. Sumber pendapatan bagi negara atau pemerintah, 2. Penunjang bagi kelancaran pembangunan nasional. 4. Manfaat pasar. 1. Sebagai sarana distribusi dan promosi. 2. Sebagai pembentuk harga dan nilai. 3. Sebagai tempat mencari keuntungan. 4. Sebagai persaingan, efisiensi, dan inovasi. 5. Pemberdayaan konsumen. 5. Jenis-jenis pasar. 1. Menurut bentuk kegiatannya, terdiri dari A. Pasar nyata adalah pasar yang menyediakan berbagai macam barang yang dapat diperjualbelikan. Contoh pasar swalayan dan pasar tradisional. B. Pasar abstrak adalah pasar yang penjual dan pembelinya tidak dapat bertemu langsung, tetapi melakukan transaksi melalui alat komunikasi dan barang yang sudah ditentukan oleh konsumen. 2. Jenis pasar menurut cara transaksinya terdiri dari A. Pasar tradisional adalah pasar yang penjual dan pembelinya dapat melakukan interaksi tawar-menawar secara langsung. B. Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern serta menyediakan sejumlah barang dan harga yang sudah ditetapkan. 3. Jenis pasar menurut barang yang diperdagangkan terdiri dari A. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang menjual barang-barang konsumsi atau kebutuhan sehari-hari seperti beras, sayur, buah, daging, ikan, dan sebagainya. B. Pasar barang modal adalah pasar yang menjual barang-barang yang digunakan sebagai modal usaha seperti mesin-mesin, alat-alat berat, kendaraan, dan sebagainya. C. Pasar jasa adalah pasar yang menjual jasa seperti jasa servis kendaraan, jasa perbaikan rumah, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan sebagainya. D. Pasar keuangan adalah pasar yang memperdagangkan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan valuta asing. 4. Jenis pasar menurut waktunya terdiri dari A. Pasar harian adalah pasar yang buka setiap hari dan menjual kebutuhan pokok. Pasar ini bertujuan untuk mempertemukan penjual dan pembeli setiap hari. B. Pasar mingguan adalah pasar yang hanya buka 1 kali dalam seminggu. Biasanya terdapat di pedesaan dan menjual berbagai macam hewan ternak. C. Pasar bulanan adalah pasar yang buka sebulan sekali dan terdapat di daerah tertentu. D. Pasar tahunan adalah pasar yang terjadi setiap setahun sekali dan momen-momen tertentu. E. Pasar temporer adalah pasar yang tidak memiliki waktu tetap dan hanya diselenggarakan pada saat tertentu saja. 5. Jenis pasar menurut ruang lingkup distribusinya terdiri dari A. Pasar daerah adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli di daerah tertentu. B. Pasar lokal adalah suatu pasar yang melakukan transaksi jual beli produk di dalam satu kota di mana produk tersebut dihasilkan. Dapat dikatakan bahwa pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota tersebut. C. Pasar nasional adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah di suatu negara. D. Pasar internasional adalah jenis pasar dengan cakupan yang sangat luas, yang yakni meliputi seluruh kawasan di dunia ini. 6. Jenis pasar menurut jumlah penjual dan pembelinya terdiri dari A. Pasar persaingan sempurna adalah sistem pasar di mana jumlah penjual, jumlah produsen dan pembeli sama banyaknya
dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis. B. Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. C. Pasar monopsoni dan monopoli dan monopsoni. Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya ada satu penjual. B. Pasar monopsoni adalah banyak penjual akan tetapi pembelinya hanya satu. D. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda. E. Pasar oligopoli dan oligopsoni. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar yang termasuk dalam kategori persaingan tidak sempurna. Di pasar ini terdapat hanya beberapa perusahaan besar yang mendominasi industri atau sektor tertentu. Pasar oligopsoni adalah pasar yang memiliki banyak penjual dan pembelinya sedikit, misalnya jasa konstruksi bangunan. 7. Jenis pasar menurut strukturnya, yaitu A. Pasar persaingan sempurna adalah sistem pasar di mana jumlah produsen atau penjual dan pembeli sama banyak dan produk atau barang yang ditawarkan sejenis. B. Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang hanya ada penjual tunggal atau beberapa saja. 6. Mekanisme pasar. Pengertian mekanisme pasar adalah proses dinamis yang menentukan harga suatu barang atau jasa. Proses ini didorong oleh interaksi antara dua kekuatan utama yaitu permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen. Bagaimana mekanisme pasar bekerja? 1. Keseimbangan pasar. Ketika permintaan dan penawaran seimbang, terbentuklah harga keseimbangan. Pada harga ini, jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Contoh, misalkan permintaan akan kopi di suatu kafe meningkat pada pagi hari. Jika kafe tidak menaikkan harga, maka kopi akan cepat habis karena permintaan melebihi penawaran. Sebaliknya, jika kafe menaikkan harga terlalu tinggi, permintaan akan menurun karena konsumen akan mencari alternatif yang lebih murah. 2. Mekanisme pasar bekerja melalui perubahan permintaan dan penawaran. Perubahan pada salah satu atau kedua faktor ini akan menggeser kurva permintaan atau penawaran, sehingga harga keseimbangan baru akan terbentuk. Contoh, jika terjadi panen kopi yang melimpah, penawaran kopi akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan harga kopi turun karena produsen perlu menjual lebih banyak kopi untuk menghabiskan stok mereka. Mari kita ambil contoh konkret di pasar smartphone. Permintaan meningkat ketika sebuah merek smartphone baru dengan fitur canggih diluncurkan. Permintaan akan smartphone tersebut akan meningkat secara drastis. Konsumen rela membayar harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan fitur terbaru. Penawaran meningkat. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak produsen yang memproduksi smartphone dengan spesifikasi serupa, sehingga penawaran di pasar akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan persaingan harga yang ketat, dan konsumen akan mendapatkan pilihan yang lebih banyak dengan harga yang lebih terjangkau. Ini adalah salah satu gambar dari kurva keseimbangan, di mana permintaan sama dengan penawaran. Permintaan yang garis merah, penawaran yang garis biru, dan bertemu pada satu titik yang namanya equilibrium atau harga keseimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar adalah 1. Teknologi. Perkembangan teknologi dapat mengubah cara produksi dan distribusi barang, sehingga mempengaruhi penawaran. 2. Preferensi konsumen. Perubahan selera konsumen akan mempengaruhi permintaan.
3. Pendapatan. Tingkat pendapatan konsumen akan mempengaruhi daya beli konsumen. 4. Harga barang substitusi dan komplementer. Perubahan harga barang substitusi atau barang pengganti komplementer akan mempengaruhi permintaan suatu barang. 5. Kebijakan pemerintah seperti subsidi, pajak, dan regulasi dapat mempengaruhi baik permintaan maupun penawaran. 7. Struktur pasar. Struktur pasar merupakan suatu kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana pasar suatu produk atau jasa beroperasi. Ini mencakup hal-hal seperti jumlah pembeli dan penjual, jenis produk yang ditawarkan, serta hambatan yang masuk dan keluar pasar. Struktur pasar yang berbeda akan memiliki implikasi yang berbeda pula terhadap harga, kuantitas produksi, dan efisiensi pasar. Struktur pasar dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Faktor yang mempengaruhi struktur pasar adalah 1. Jumlah pembeli dan penjual. Semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi tingkat persaingan. 2. Jenis produk. Produk yang homogen atau sama persis atau berbeda atau diferensiasi akan mempengaruhi tingkat persaingan. 3. Hambatan masuk, seperti biaya tinggi untuk memulai bisnis atau adanya paten akan mengurangi jumlah pesaing. 4. Informasi. Ketersediaan informasi yang sempurna bagi pembeli dan penjual akan mempengaruhi keputusan mereka. Pentingnya struktur pasar dan implikasinya. Struktur pasar sangat penting karena 1. Analisis industri. Membantu dalam menganalisis kinerja industri dan perusahaan. 2. Kebijakan pemerintah, yaitu membentuk dasar untuk kebijakan pemerintah terkait persaingan usaha. 3. Strategi bisnis, membantu perusahaan dalam merumuskan strategi bisnis yang efektif. Implikasi dari struktur pasar yaitu 1. Harga. Dalam persaingan sempurna, harga ditentukan pasar. Dalam monopoli, perusahaan dapat menentukan harga. 2. Kuantitas produksi. Perusahaan dalam persaingan sempurna akan memproduksi hingga titik di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. 3. Efisiensi. Persaingan sempurna cenderung lebih efisien karena mendorong perusahaan untuk menghasilkan produk dengan biaya seminimal mungkin. Demikian penjelasan materi saya. Untuk memahami materi tersebut, silakan kalian menjawab soal yang ada di uji kompetensi berikut ini. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.